Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Kusnadi Wijaya dalam topik manajemen risiko. Pertemuan ini adalah pengantar di kita untuk mempelajari manajemen risiko. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah beberapa kali ya mendengar mengenai manajemen risiko. Yang perlu kita garis bawahi sebenarnya apa itu definisi dari risiko. Nah, kita dalam sesi ini akan menggunakan definisi risiko yang bersumber dari ISO 31000-2018. Dalam definisi aslinya disebutkan bahwa risiko adalah efek dari uncertainty terhadap objektif. Nah, efek atau dampak dari uncertainty atau ketidakpastian terhadap objektif dari suatu organisasi. Nah, objektif ini ada yang menerjemahkannya sebagai tujuan, walaupun dalam bahasa Inggris tujuan itu dikenal sebagai goal. Dalam beberapa literatur, objektif itu diterjemahkan kemudian dengan kata-kata sasaran. Makanya ada kaidah dalam menetapkan sasaran dengan menggunakan prinsip SMART. Nanti kita akan bahas. Nah, saya di pertemuan ini lebih cenderung untuk menggunakan definisi risiko sebagai efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Nah, efek atau dampak itu adalah pengaruh. Apa yang menimbulkan pengaruh di sini yaitu ketidakpastian. Apa ketidakpastian? Hal-hal yang masih misteri, kemudian selalu saja berubah, kemudian unpredictable, atau dapat diprediksi tetapi situasinya itu bisa saja berubah sewaktu-waktu. Sehingga hal-hal itu kalau tidak dikelola dengan baik maka bisa mempengaruhi pencapaian sasaran. Nah, dalam konteks manajemen risiko, pengaruh dari ketidakpastian terhadap sasaran itu dipandang dalam dua perspektif. Yang pertama, pengaruhnya bisa bersifat negatif, tapi ada juga yang menyampaikan bahwa pengaruh itu bisa bersifat positif. Jadi ada yang menggolongkan risiko itu dengan upside risk, yaitu risiko-risiko yang bisa bersifat positif dan kalau dieksploitasi justru bisa menambah value. Ada juga yang downside risk, yaitu risiko-risiko yang mungkin mendegradasi ya upaya kita untuk pencapaian tujuan. Jadi kalau kembali ke definisi ini, maka risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Nah, sasaran di sini adalah sasaran organisasi yang nanti dituangkan dalam kaidah SMART. Intinya adalah sasaran itu yang bisa diukur. Nah, kenapa manajemen risiko diperlukan? Karena dalam pengelolaan bisnis kita ke depan banyak sekali ketidakpastian. Contoh perubahan regulasi, kemudian perubahan orientasi dari pemilik, perubahan dinamika yang terjadi di pasar, perubahan tren, permintaan customer, perubahan selera dari pasar, bahkan perubahan teknologi ini juga bisa mempengaruhi psikologi dari customer. Sehingga hal-hal yang seperti itu, ketidakpastian itu harus betul-betul dikelola agar pencapaian sasaran itu bisa sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ketika kita membuat sasaran, umumnya kan dituangkan dalam sebuah rencana strategis 5 tahunan. Nah, sasaran itu tentu kita proyeksikan buat 5 tahun ke depan. Seperti halnya Stephen Covey menyampaikan bahwa ketika kita ingin sukses menjadi manusia yang efektif, kita harus start with the end in mind. Jadi sasaran itu harus bisa dilihat ketika kita ingin memulai sebuah proses bisnis. Nah, sasaran itu kan kita proyeksikan 5 tahun yang akan datang sekurang-kurangnya ya Bapak Ibu. Nah, maka
agar sasaran di 5 tahun yang akan datang itu benar-benar terwujud seperti yang kita lihat di hari ini, maka kita perlu mengendalikan ketidakpastian yang terjadi, dan kalau bisa mengeksploitasi hal-hal itu agar pencapaian sasaran kita menjadi lebih maksimal. Yang tadinya kita proyeksi kita butuh energi sekian buat mencapai sasaran, tapi ketika kita misalnya mengendarai arus, mengendarai ombak, tentu effortnya lebih kecil dari yang semula kita prediksi. Nah, kira-kira itulah fungsi dari manajemen risiko. Nah, kenapa sih harus ada manajemen risiko? Disebutkan dalam banyak literatur bahwa manajemen risiko tujuannya adalah memelihara dan meningkatkan value atau nilai dari sebuah organisasi. Nah, oleh sebab itu, tadi minimal kita memelihara value baik yang sudah kita punya agar tidak ada ancaman hal-hal buruk yang bisa terjadi. Yang kedua, mengeksploitasi agar value itu menjadi meningkat atau meluas atau bertambah. Nah, sehingga ketika value-nya bertambah, tentu itu adalah sesuatu yang positif dari pencapaian sasaran kita. Nah, demikian sebagai pengantar bagaimana definisi risiko dan seperti apa manajemen risiko. Oh iya, satu lagi ya, manajemen risiko itu berbeda dengan manajemen krisis, Bapak Ibu. Karena risiko itu kan hal-hal yang bisa mempengaruhi pencapaian sasaran kita dalam rentang waktu ke depan. Maka manajemen risiko adalah mengendalikan perjalanan kita ke depan. Sedangkan masalah itu biasanya terjadi karena keputusan yang dibuat di masa silam, lalu mewujud di masa sekarang sebagai sebuah masalah. Nah, tentu ini bukan manajemen risiko lagi, tapi manajemen masalah agar masalah itu tidak menimbulkan dampak yang lebih berat. Atau dengan kata lain, namanya adalah manajemen krisis. Jadi bukan lagi manajemen risiko. Nah, kalau kita adalah konteksnya manajemen risiko, maka sifat dari manajemennya adalah perspektif ke depan, dan keputusan-keputusan kita harusnya juga proaktif, bukan keputusan yang reaktif, tapi dianalisis secara mendalam. Hal itu akan bisa dimungkinkan kalau Bapak Ibu memiliki suplai data yang memadai. Di tahap awal membangun sistem manajemen risiko memang agak sulit ya, membangun sistem data yang memadai, membangun interkoneksi yang bagus, dan seringkali para direksi kalau bicara manajemen risiko dan data, itu yang terbayang selalu aplikasi. Aplikasi yang terbayang. Memang aplikasi diperlukan, tapi manajemen risiko bukan hanya sebatas aplikasi. Dan jangan berpikir bahwa manajemen risiko hanya sebatas Excel yang di-generate bisa, oh ini sesuai dengan risk appetite, oh ini sesuai dengan, enggak, bukan hanya itu Bapak Ibu. Risk management itu adalah tool untuk pembuatan keputusan. Nah, kemudian aplikasi gunanya adalah agar menunjang arus informasi, agar arus informasi itu cepat sampai dan informasinya valid. Bisa nggak dilakukan dengan cara manual? Bisa, tapi effortnya lebih besar. Beda kalau kita menggunakan aplikasi. Tapi sekali lagi, manajemen risiko bukan hanya aplikasi. Saya tidak akan mendorong Bapak Ibu untuk lalu beli aplikasi, enggak. Dan saya juga enggak jualan aplikasi. Tapi bangunlah sistemnya terlebih dahulu. Setelah sistemnya terbangun, polanya dibangun, maka baru Bapak Ibu otomatisasi dengan membangun sistem informasi. Nah, sistemnya terbangun. Jadi aplikasi itu mempermudah dari sistem yang sudah Bapak Ibu bangun. Jadi kuncinya adalah membangun dan mendesain sebuah sistem manajemen risiko yang handal dan melibatkan semua pihak. Nanti kita akan perjelas di pertemuan berikutnya 3 klausul utama dalam arsitektur manajemen risiko. Nah, sebagai pengantar ini dulu kami sampaikan apa itu risiko, bagaimana risiko dan masalah, serta bagaimana konteks manajemen risiko. Salam manajemen risiko, semoga kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Saya Kusnadi Jaya, Indonesia Merdeka.